Ketika mendengar raungan mesin F1, khususnya mesin naturally aspirated yang begitu melengking dan mampu meraih RPM tinggi dengan sangat mudah, bagi sebagian fans, suara tersebut tak ubahnya seperti alunan musik dari sebuah grup orkestra yang personelnya adalah komponen mesin. Hal ini tidak terlepas dari karakter mesin yang selalu bermain di putaran super cepat, dengan batasan puncaknya pernah mencapai 20.000 RPM. Dan walaupun saat ini putarannya dibatasi maksimal hanya 15.000 RPM, mesin F1 masih menggunakan langkah atau stroke pendek alias over square. Begitu pendeknya sampai membuat langkah piston lebih pendek daripada diameternya, dengan perbandingan sekitar 1:2. Atau dengan kata lain, panjang langkah piston di mesin F1 separuh diameternya, sehingga membuat putaran mesin menjadi jauh lebih tinggi ketimbang mesin konvensional. Meski begitu, cara kerja piston F1 pada dasarnya sama seperti piston di mesin mobil standar, yaitu dengan bergerak naik turun di dalam silinder untuk mengubah energi panas dari pembakaran menjadi energi mekanis yang selanjutnya menggerakkan roda. Piston F1 dapat berubah arah lebih dari 300 kali per detik selama proses pembakaran. Dan di kedua ujung langkah piston, gerakannya dapat mencapai lebih dari 200 G atau seberat 600 kg, padahal bobot aslinya cuma 300 gram. Oleh karenanya, agar dapat menahan bobotnya sendiri, piston F1 terbuat dari aluminium alloy berkualitas tinggi. Jadi salah satu kunci kemenangan agar mesin F1 mampu digeber selama balapan adalah pada material jeroan mesin yang dibuat sangat ringan dan sekuat mungkin, agar mesin memiliki respon tinggi terhadap pijakan pedal throttle dan mudah meraih putaran tinggi dengan spontan. Sebelum dirakit ke mesin, perjalanan piston F1 dimulai dari pembuatan model 3D-nya menggunakan software CAD yang diikuti dengan simulasi dan pengoptimalan desain. Sebuah fase yang berlangsung antara 2 minggu sampai 1 bulan, tergantung tingkat optimasi yang dibutuhkan. Para insinyur F1 dari masing-masing pabrikan mesin akan memulai dengan menentukan spesifikasi mesin, seperti diameter dan langkah piston, serta menggunakan data dan simulasi dari musim sebelumnya untuk menyempurnakan bagian atas dan bawah piston. Setelah desainnya selesai, piston akan masuk ke fase forging atau penempaan, di mana prosesnya dimulai dengan memanaskan balok aluminium padat atau disebut billet hingga suhu 500 derajat Celcius. Lalu kemudian menekannya menjadi bentuk kasar menggunakan mesin pres bertekanan tinggi. Proses forging sangat krusial karena dapat menyelaraskan struktur serat logamnya, yang secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan piston, sehingga nanti saat digunakan mampu menahan tekanan ekstrim di dalam mesin F1. Setelah penempaan, piston akan masuk ke fase pemesinan untuk mencapai bentuk aslinya, di mana setiap piston akan menjalani 30-50 proses, mulai dari pembentukan hingga pemolesan, seperti membuang material berlebih di bagian bawah sebelum kemudian berfokus pada mahkota piston. Nah, sekarang agar piston ini nantinya dapat dilumasi oli sehingga dapat bergerak di dalam mesin, maka diperlukan celah atau gap di antara piston dan dinding silinder. Namun jika gapnya terlalu besar, maka itu akan membuat hilangnya kompresi dan membuat tenaga mesin menjadi loyo. Maka dari itu, piston F1 juga memakai cincin atau ring piston, namun hanya 2 buah, yaitu ring kompresi di bagian atas untuk mempertahankan kompresi agar tidak bocor ke dalam bak mesin, dan ring pengontrol oli di bagian bawah yang mencegah pelumas masuk ke dalam ruang bakar. Sementara jika celahnya terlalu kecil, maka piston pasti akan macet di dalam silinder dan menyebabkan keausan berlebih. Oleh karenanya, agar komponen ini sesuai dengan tujuannya, piston F1 dirancang khusus dengan spesifikasi dewa dan diperhitungkan dengan sangat akurat. Jadi berdasarkan gambar desain yang telah dibuat sebelumnya, para insinyur F1 akan menentukan ukuran celah di antara piston dan silinder rancangan mereka dengan sangat detail, lalu kemudian menetapkan batasan toleransi terhadap dua komponen tersebut. Toleransi dalam konteks mesin adalah batas penyimpangan ukuran yang dapat diterima pada suatu komponen sesuai tingkatannya, yang masih dapat memenuhi kebutuhan baik secara fungsi, konstruksi, maupun hal teknis lainnya. Sebagai contoh, jika karyawan Ferrari mengerjakan pembuatan piston menggunakan proses pemesinan CNC, pengerjaan tersebut dijamin tidak akan menghasilkan ukuran piston yang 100% presisi karena adanya batasan kemampuan, baik dari mesin bubutnya, peralatan pendukung, dan kemampuan operator itu sendiri dalam mengoperasikan mesin.
ukuran piston tersebut pasti akan berada di atas atau di bawah dimensi dari gambar rancangan desainernya. Maka dari itu dalam proses pemesinan, diizinkan adanya penyimpangan ukuran yang disebut toleransi, agar suatu komponen tetap dapat berfungsi dan bisa dipasangkan dengan komponen lain. Jadi katakanlah jika piston F1 diameternya 80 mm dengan toleransi maksimal dan minimal 0,1 mm, itu berarti diameter yang melebihi 80,1 mm atau di bawah 79,9 mm, maka piston tersebut tidak bisa digunakan. Dan toleransi yang sama juga berlaku di area lain pada piston. Toleransi ukuran semacam ini sangat penting, terutama pada komponen yang saling berinteraksi satu sama lain seperti piston. Sebab lebar celah antara piston dengan dinding silinder pada mesin F1 sangat ketat, hanya 0,15 mm atau sedikit lebih lebar dari sehelai rambut. Sementara toleransi yang sebenarnya dari diameter piston F1 bahkan jauh lebih kecil, cuma 0,01 mm, yang berarti setiap produsen mesin F1 harus memastikan setiap komponen yang bergerak wajib dibuat dengan sangat presisi. Setiap piston juga akan menjalani berbagai inspeksi, seperti pemeriksaan retakan atau ketidaksempurnaan lain yang bersifat mikroskopis menggunakan sinar UV, dan juga pengukuran dimensi menggunakan mesin pengukur koordinat atau CMM untuk mencari tahu apakah piston sudah memenuhi spesifikasi desain dan standar kualitas inspeksi. Mesin CMM adalah sebuah mesin presisi yang digunakan untuk mengukur geometri piston atau objek fisik lain secara akurat. Namun jika hasil pengukurannya berada di atas atau di bawah batas toleransi, maka piston tersebut akan dilebur dan dibuat ulang dari awal. Tetapi jika piston memenuhi standar kualitas atau lolos QC, maka piston tersebut akan masuk ke tahap perakitan bersama komponen mesin lain. Lalu berikutnya diuji kekuatan dan ketahanannya menggunakan dinamometer atau dyno yang mensimulasikan kondisi nyata seperti di sirkuit sebelum kemudian dipasang ke mobil F1. Untuk mengimbangi putaran mesin yang sangat ekstrim, mesin F1 juga memakai katup pneumatik melalui bantuan tekanan udara, alih-alih katup pegas konvensional yang dahulu pernah dipakai F1. Katup pneumatik F1 dibuat dari titanium yang sangat kuat dan ringan untuk membantu proses buka tutup klep dapat berlangsung ekstra cepat. Sementara jika F1 masih memakai katup pegas mekanis seperti di masa lalu, material bajanya tidak akan mampu menangani gerakan sedahsyat itu. Hal penting lain yang perlu diperhitungkan oleh insinyur F1 adalah dampak pemuaian komponen ketika temperaturnya panas. Sebab mesin F1 yang mengutamakan power dan efisiensi maksimum, komponennya perlu dirancang sedemikian rupa sehingga menciptakan gap yang sesuai ketika mesin mencapai suhu kerjanya. Maka tidak seperti mobil biasa yang bisa di-starter dalam kondisi dingin, mesin F1 tidak bisa dinyalakan dalam situasi tersebut karena pistonnya pasti akan macet. Namun begitu cairan coolant dan oli panas dipompa ke dalam mesin selama 30 menit, seperti yang pernah kami bahas pada video terdahulu, barulah mesin F1 dapat dihidupkan. Jadi ketika mesin F1 dipanaskan, diameter silinder akan sedikit membesar akibat pemuaian dan membuat piston dapat bergerak bebas di dalam mesin. Sementara untuk pistonnya sendiri, komponen ini tidak akan memuai secara merata seperti halnya blok silinder. Fenomena ini dikarenakan piston F1 memiliki material yang lebih tebal di beberapa bagian dan juga dirancang agak sedikit berbentuk oval untuk mengimbangi pemuaian, agar ketika suhu mesin mulai panas, bentuk piston menjadi bulat sempurna. Jadi dengan semua kompleksitasnya, tidak mengherankan jika piston F1 harganya tidak masuk akal, di mana sebiji piston yang termasuk biaya pengembangan dan produksinya dihargai sekitar 1 miliar rupiah atau ribuan kali lebih mahal dibandingkan gantungan kunci Charles Leclerc. Salah satu momen betapa pentingnya peran piston dan silinder pada mesin F1 adalah ketika Fernando Alonso yang masih berteman dengan Alpine mengalami kegagalan mesin di salah satu silinder mesin mobilnya di Grand Prix Meksiko 2022. Kerusakan ini memaksa Bang Komeng hanya memakai 5 silinder mesin, sehingga membuat kecepatan mobil Alpine A522 menurun 20 km per jam, kehilangan 1,4 detik di trek lurus, dan hanya bertahan selama 12 lap sebelum kemudian mesinnya mati total dengan balapan hanya menyisakan beberapa lap saja. Lantas apa pendapat kalian mengenai piston F1? Silahkan beritahu kami di kolom komentar, dan jangan lupa berikan like, share, dan subscribe jika menyukai video ini.